Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baru juga masuk minggu yang kedua, harus masih semangat sampai akhir, harus semangat terus sampai mendapatkan kemenangan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muslimin wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Al-awwal qira'atul Qur'an, al-thani wa hafizul lisan, al-thalith wa mut'imul ji'an, ar-rabi' was-sha'imina fi syahri Ramadan." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Merindukan berapa golongan Bapak Ibu? 4. 4 apa 5? 4. Yang pertama apa Bapak Ibu? Qiraatul Quran. Surga merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan saja pahalanya alif lam mim, 10 alif, 10 lam, 10 mim. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikali lipat. Ulama katakan, ada yang katakan 70 kali lipat satu hurufnya, ada yang katakan 100 kali lipat. Kalaulah 100 dari satu huruf, maka 3 huruf sudah 300. Bagaimana kalau dalam satu hari kita menghatamkan bisa 1 sampai 2 juz? Hitung sendiri hurufnya, berapa banyak pahala kita. Masya Allah. Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita benar-benar bermesraan dengan Al-Quran. Karena Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan kesibukan kita untuk membaca Al-Quran, murojaah hafalan-hafalan Al-Quran. Kalau bisa kita menghatamkannya minimal dalam bulan Ramadan ini sekali. Minimal berapa Bapak Ibu? Sekali. Itu pun sudah bermalas-malasan. Al-Quran itu punya hak. Haknya apa? Haknya dihatamkan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Maka kalau kita baca satu hari 1 juz, kalau 30 hari berapa? 30 juz. Artinya kita hatam sekali. Jangan sampai Ramadan kali ini sama sekali tidak hatam. Mungkin Bapak Ibu mengadakan tadarus di masjid, di mushola dilanggar, tetapi di rumah juga harus punya bacaan sendiri. Sampai mana bacaannya? Pernahkah menghatamkannya sendiri? Maka azam dalam hati, niatkan tahun ini kita hatamkan minimal sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, golongan yang kedua yang dirindukan surganya Allah adalah wahafizul lisan. Orang-orang yang suka menjaga lisannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, al-kalamu yang fudu ma la tanfudu ibra. Perkataan bisa menembus apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maka jagalah perkataan, jagalah lisan. Berapa banyak orang yang diseret ke dalam api neraka diceritakan dalam Al-Quran karena tidak bisa menjaga lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menekankan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka berkatalah yang baik-baik atau diamlah. Yang dirindukan surga, golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang suka mengenyangkan perut orang yang lapar. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengantarkan makanan ke masjid, ke mushola untuk orang berbuka. Mengantar takjil atau berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan, jangan ragu. Karena orang-orang yang mengenyangkan perut orang yang lapar ini dirindukan surganya Allah. Bapak Ibu, mungkin sholat kita belum tentu tolong kita, karena mungkin banyak syarat dan rukunnya yang batal. Mungkin
Ya, mungkin barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa kita ada yang batal. Secara apa? Mungkin secara zahirnya tidak batal, secara batinnya mungkin batal. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kasih minum itu orang, kita kasih makan itu orang yang sedang kelaparan, yang sedang berpuasa, ketika dia berbuka, dia minum itu air yang kita kasih, dia makan itu beras yang kita kasih. Nanti Bapak Ibu, itu akan hadir di mahsyar nanti. Ada sumur yang namanya sumur Al-Haud. Al-Haud itu mata airnya bersambung dengan telaga Al-Kausar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang suka bersedekah, apalagi berbagi makanan minuman di bulan Ramadan, itu air, itu makanan yang kita sedekahkan akan hadir dan disuapkan langsung dari tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telaga Al-Haud atau sumur Al-Haud ini, apabila airnya kita minum satu teguk saja, maka tidak akan haus sepanjang masa. Maka perjalanan mahsyar itu 50.000 tahun, sangat panjang. Maka berlomba-lombalah dalam mengenyangkan perut orang ketika di bulan Ramadan, berbuka antar undangan ke sini, ke masjid, musola. Kemudian yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah wasailina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu kita semua yang dirindukan surganya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Tetapi orang puasa yang bagaimana? Orang yang puasa zahirnya dan batinnya, imanan wahtisaban, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan ihtisab, menghitung diri kita, sudah banyak pahalanya apa, banyak dosanya. Puasanya hanya sekedar minal ju'i wal atas, menahan daripada ju', lapar, wal atas, haus, atau memang puasa zahir dan batin. Bapak Ibu, puasa juga menahan daripada berprasangka. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada saudara sesama muslim kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan bulan Ramadan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk mendidik hati kita dari apa? Dari suuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini mendidik kita hingga nanti akhir kita mendapatkan kemenangan, hingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.